Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Apakah sudah ada yang menikmati mobil barunya? Karena lagi dapat insentif gitu. Jadi bukan hanya mobil yang 1.500 cc ke bawah, tapi yang 2.500 juga baru saja diberi insentif. Tapi saya tiba-tiba kaget gitu. Karena Presiden Jokowi mengklaim bahwa penjualan mobil sekarang sudah naik 190%, dan industri otomotif di Indonesia bangkit kembali. Saya coba mau tanyakan pada manusia merdeka Bung Said Didu. Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Anda sempat baca nggak tuh Pak Jokowi mengklaim bahwa industri otomotif Indonesia sudah bangkit karena sudah naik 190% dan orang antri sampai inden gitu, Presiden Jokowi mengklaimnya Bang Said Didu. Saya biasanya tidak terlalu kaget sih kalau mendengarkan pidato beliau. Ya. Coba Anda sering masih ingatkan pidato bahwa mari kita beternak racun kalajengking, ingat kan? Yang harganya miliaran, ya kan? Yang kedua pada saat 2012 mobil SMK sudah antri sekian, gitu kan? Mobil SMK. Jadi saya sudah terbiasa. Akhirnya apa yang dikatakan publik menjadi paham bahwa tidak perlu terlalu serius memperhatikan apa yang disampaikan karena berkali-kali seperti itu. Nah itu jadi pakai logika terbalik gitu ya. Jadi logika terbalik, jangan pakai huruf Latin tapi pakai huruf Arab gitu di belakangnya. Gitu ya. Jadi pernyataan tersebut saya tidak terlalu kaget karena ya begitu aja. Selalu istilah saya begini, selalu memunculkan harapan-harapan palsu, ya harapan-harapan dan harapan palsu kepada masyarakat yang seakan-akan masyarakat tidak paham. Nah, saya kasih begini Mas. Sekarang mobil ini kan industri mobil ini kan naik karena penghilangan PPNBM yang besarnya puluhan juta loh. Itu kan mensubsidi orang kaya dan pabrik mobil. 100%. Sementara di saat yang sama, di saat yang sama itu tarif listrik 450 volt ampere dicabut, subsidinya dihilangkan. Jadi sesuatu yang sangat kontradiktif. Habis itu memuji-muji industri mobil yang seakan-akan bangkit, padahal itu disubsidi oleh tanda kutip, disubsidi oleh negara dengan menghilangkan PPNBM. Oke, saya baca dulu datanya ya, Bang Said Didu. Kita sebelum ngomongin PNBM ya, ini angkanya dulu. Saya pengen Anda, bagaimanapun Anda orang eksak, ini bisa beri matematikanya. Ini saya bacakan ya. Jadi penjualan mobil tahun 2020 itu volumenya wholesale, ini yang dari pabrik ke dealer itu turun 48,3%. Kemudian dari yang retail itu turun 44,5%. Dan yang menarik ini pada bulan April sampai Juni itu penjualannya tuh hanya 10%. Ini kan dibandingkan tahun 2019 ya. Dan kemudian Januari Februari itu turun lagi, dan itu turunnya itu turun dari 2020. Jadi kan artinya 2020 turun dari 2019. Kemudian tahun 2021 turun lagi dari tahun 2020. Nah, saya bingung nih Pak Jokowi ini ngitungnya dari 190% ini dari mana? Dari yang tahun 2021 atau tahun 2020 atau tahun 2019? Kan ini jadi menarik itu, Bang Said itu. Silakan. Saya ingin menyampaikan matematika sederhana supaya publik paham. Umpamanya begini ya, penjualan 20, penjualan hanya 10%, berarti hanya menjual 2. Oke? Karena hanya 10% menjual 2. Kalau menjual 2, kalau naik jadi 4, itu naik 100%. Kalau naik jadi 8, dari 4 ke 8 naik 200%. Sudah 200% loh. Padahal penjualan awal 20, baru 10 loh. Jadi 10 itu sudah naik 200%, padahal baru setengah dari 20. Nah, itu matematikanya begitu. Jadi hati-hati terhadap angka persentase. Penurunan persentase dari 20 menjadi 90%, saya ulangi, hanya 10% berarti 2. 2 menjadi 10, penjualan 10 itu naik 250%. 250% loh naiknya itu kalau 2 ke 10. Padahal 10 baru setengah dari penjualan awal. Nah, ini
Ini logika sederhana, jadi hati-hati dengan angka itu. Nah, kalau menyatakan inden, saya tidak tahu apakah inden. Begini, kapasitas produksi mobil kita itu yang paling penting. Apakah sudah terpakai semua assembly mobil? Itu apakah terpakai semua? Bukan itu penyebabnya. Kalau inden bisa penyebabnya karena sebagian besar komponen itu diimpor. Sebagian besar diimpor. Nah, apakah indennya karena impor ataukah indennya karena kapasitas produksi? Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kalaupun inden, itu indennya karena impor komponen. Karena pernah penjualan hanya 2%, kalau hanya 10%, maka saya sebagai produsen mobil tidak akan mengimpor spare part, tidak akan mengimpor mesin, tidak akan mengimpor chassis. Nah, mengimpor chassis. Jadi hati-hati dengan perkataan-perkataan yang seakan-akan sudah antri. Betul antri, tapi saya ulangi ya, antri dari dulu hanya orang memesan mobil 2, sekarang ada 8 yang memesan. Tapi jauh lebih rendah dari 20. Oke? Dari 20, 8 itu rendah dari 20. Jangan dikatakan sudah bangkit dari 2 betul. Tapi turun dari 20. Ya kan? Bangkit dari 2, turun dari 20. Antri dari 2 karena dulu mengimpor spare part hanya 2. Sekarang mengimpor komponen harus mengimpor menjadi 8. Ya kira-kira hitungannya begitu, Mas. Satu lagi sekarang kritisi dari sisi bahwa sekarang orang tiba-tiba berbondong-bondong membeli mobil. Oke, kita ikutilah logikanya Pak Jokowi yang orang sampai antri gitu ya. Itu karena kan kita tahu ada insentif penghapusan pajak. Sebenarnya itu subsidi pajak lah ya dari pemerintah. Pada sebelumnya katanya yang disubsidi itu hanya mobil 1.500 cc ke bawah, 4x2 dan komponen lokal komponennya itu 70%. Tiba-tiba ini belum selesai, muncul lagi kebijakan baru sekarang sampai 2.500 cc, 4x4 dan lokal komponen top. Ini kan mobil mewah. Jadi kan orang kemudian mikir, loh, dan angkanya yang disebut oleh Bu Sri Mulyani cukup besar, itu 2,99 triliun. Jadi hampir 3 triliun itu insentif pajak yang diberikan pada orang-orang kaya ini gitu Bang Saidin. Oke, itu satu analisis lain. Analisis lainnya adalah ini dibeli oleh pedagang mobil. Dagangnya sederhana, Mas Her. Pak PPNBM umpamanya 30%. 30%, kalau mobil itu harga mobil yang 500 juta, berarti kan PPBM-nya kan 150 juta. Oke? 150 juta, berarti dia membayar 450 juta. Sekarang, dan dinyatakan bahwa ini hanya berlaku sampai 2021. 2022 PPNBM kembali lagi. Kalau saya beli sekarang mobil dengan 450 juta, sudah pertengahan tahun, susutnya paling 10%. Maka susutnya hanya 50 juta. Maka saya untung dong 100 juta pada saat 2022 saya jual. Oke, jadi hati-hati ini saya tidak ada ini rasionalitas betul yang saya gunakan karena menyatakan PPNBM ini kan berkurang secara bertahap sampai dengan 2022. Saya ulangi perhitungan saya, kalau saya beli mobil sekarang, kira-kira yang mobil yang 1 miliar lah, yang gampang dihitung, yang punya uang 1 miliar, maka PPNBM 30%, maka dia mendapatkan diskon 300 juta. Oke, Mas Herzi ya, 300 juta, dia beli mobil sekarang dengan harga 700 juta. Kalau dia mundur ke 2001, maka 1 miliar. Tapi pasti dia, nah biasanya susut mobil tuh, mobil mewah paling tinggi mungkin 20% mobil mewah. 20%, maka dia hanya susut, kalau 700 juta, maka dia hanya susut sekitar 140 juta. Padahal dia sudah untung 300 juta, maka dia minimal dapat 200 juta, 150 sampai 200 juta. Nah, ini hati-hati. Ini nanti orang kaya lagi yang menikmati. Nah, yang nggak punya uang, maka membeli mobil mahal. Itu analisis saya bisa terjadi. Oke, jadi ada kemungkinan yang beli bukan retail ini ya, yang beli justru dealer-dealer gitu atau orang-orang kaya membeli dalam jumlah banyak yang dia akan jual kembali nantinya gitu. Ya, yang kena PPNBM ini kan adalah pembeli langsung.
konsumen. Jadi dealer nggak mungkin beli, tapi orang yang paham dia beli dulu aja sekarang untuk mendapatkan untung 2022. Ini kan tinggal berapa bulan? Berapa bulan beli aja 30% pasti untung. Pasti untung. Nah, siapa tahu yang mau membeli itu adalah orang yang mau berdagang, bukan mau menggunakan mobil. Jadi mohon maaf kepada analisis Bapak Presiden, sebaiknya betul-betul melihat apakah ini betul bahwa ini prioritas ataukah ini adalah fata morgana yang sedang muncul karena janji ada hujan, ternyata nggak ada hujan. Nah, yang saya katakan tadi dua hal Bapak Presiden harus menanyakan langsung itu tadi tentang saya uraikan kembali peningkatan 190%. Siapa tahu itu sebenarnya adalah peningkatan dan kemungkinan besar itu terjadi peningkatan yang hanya sampai ke setengah dari penjualan sebelumnya. Yang kedua, siapa tahu pembeli antrinya, ketiga, antrinya mobil yang dilaporkan oleh anak buah Bapak Presiden, antrinya bukan karena kapasitas produksi penuh, tapi karena impor inden komponen yang harus diimpor dan produksi dalam negeri. Yang ketiga adalah siapa tahu pembelinya sekarang ini adalah pembeli yang ingin mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pembebasan PPNBM untuk dijual kembali apabila PPNBM kembali diberlakukan. Itu tiga hal itu. Ya, Bang Saidido, ini jadi pertanyaan di benak saya. Karena bagaimanapun juga sebenarnya mobil ini kan mobil dari luar negeri ya. Karena kita kan belum punya merek nasional sendiri, hanya semacam assembling lah di dalam negeri ini. Kan kalau kemudian mengapa kemudian pemerintah bela-belain banget untuk sampai memberi stimulus? Bukankah kalau sekarang orang katakanlah meminjam istilah Pak Jokowi antri, itu sebagian besar duitnya itu kan juga terbang ke pabrik-pabrik mobil di luar negeri. Dan dengan cara begitu sebenarnya orang sekarang membobol tabungannya karena mumpung dianggap mobil murah, dan sebagian duitnya itu kemudian terbang ke luar negeri. Apa benar nggak logika semacam itu? Saya katakan cara pengambilan keputusan ini bisa menjadi bagian dari virus kehancuran ekonomi. Virus kehancuran ekonomi. Kenapa, Mas? Apabila kita memprioritaskan suatu produksi yang jelas-jelas komponen impornya tinggi dan uang itu terbang ke luar negeri, itu sama dengan membuang uang yang ada di Indonesia ke luar negeri. Nah, dan itu membuang uang ke luar negeri berarti dia tidak akan bisa membeli lagi produk-produk dalam negeri karena sudah terikat untuk mencicil mobil. Jadi itu menurut saya kebijakan yang sangat di luar dugaan saya bahwa itu menjadi prioritas. Tapi saya beginilah, saya sekali lagi saya mengulangi, saya tidak kaget. Jangankan pabrik mobil yang jelas, mobil SMK saja yang tidak jelas itu beliau sangat optimis. Apalagi ini agak jelas gitu. Jadi ya anggap aja tidak terlalu serius. Dan saya pikir industri otomotif, pelaku bisnis juga tidak menganggap ini serius. Itu biasa-biasa saja. Itu enggak usah serius-serius amat. Nah, saya harus serius nih Bang Saidido, karena saya bertanya-tanya mengapa pilihannya memberikan semacam subsidi kan begitu ya sebenarnya kepada industri industri otomotif. Mengapa kemudian insentif ini tidak diberikan kepada sektor lain yang jelas bahwa uangnya beredar di dalam negeri dan kemudian bisa menumbuhkan perekonomian dan daya beli masyarakat? Kalau hal itu saya juga serius jadi. Hal itu saya serius juga jadi. Ini ini saya katakan ini adalah praktek oligarki yang sangat nyata. Praktek oligarki yang sangat nyata. Bahwa oligarki itu adalah orang-orang yang bisa mempengaruhi kekuasaan untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan kekuasaan. Industri mobil itu pasti ada orang-orang yang dekat kekuasaan. Bukan kekuasaan dan lobby-lobby mereka di politik di mana-mana itu dibutuhkan. Sehingga inilah bentuk praktik oligarki. Praktik oligarki yang lain adalah importir, mafia importir pangan itu juga oligarki. Oligarki yang ketiga adalah yang minta izin reklamasi, real estate, perkebunan, kehutanan, itu adalah oligarki. Pertambangan oligarki. Jadi inilah pilar-pilar oligarki. Dan prakteknya jangan terlalu heran kalau pemerintah atau penguasa berpihak pada mereka karena memang sedang oligarki. Tapi saya mengingatkan rakyat bahwa oligarki tidak pernah menguntungkan rakyat. Coba bayangkan di waktu yang sama
pemerintah memberikan subsidi kepada industri mobil dan orang kaya pembeli mobil, di saat yang sama bansos dikurangi, di saat yang sama subsidi listrik 450 volt ampere dikurangi, dan kegiatan-kegiatan lain dikurangi, transfer ke daerah dikurangi, tapi di sisi lain pemerintah rela mengurangi pendapatannya demi kehidupan oligarki, industri mobil dan orang-orang kaya. Itulah faktanya. Oke, saya mau tanyakan ini, kenapa? Karena kan ini sebenarnya ide pemotongan pajak mobil ini sudah diajukan oleh Kementerian Perindustrian sejak tahun 2020. Dan pada bulan Oktober, kalau seingat saya, Bu Sri Mulyani pada waktu itu menolak, karena beliau menganggap ini tidak tepat. Beliau memilih melalui fiskal saja, karena bisa dinikmati orang banyak. Tapi akhirnya Bu Sri Mulyani menerima itu. Nah, logika saya berpikir, kalau PPNBM dihapuskan, kan ini pendapatan pemerintah makin turun, dan sementara pajak shortfall. Nah, kenapa kemudian Bu Sri Mulyani juga tunduk pada pengambilan kebijakan semacam ini? Saya pikir ide ini kan muncul pada saat masih Pak Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian, dan ditolak oleh Bu Sri Mulyani. Kemudian beliau naik menjadi Menko Perekonomian, Bu Sri Mulyani tidak menolak, tidak berkuat lagi menolak. Dan saya sepakat bahwa ini kebijakan yang sangat tidak adil, sangat tidak adil. Jadi saya contoh begini, Mas Hersu, Anda ketua RT, Anda orang kaya di RT Anda, kemudian Anda meminta orang kaya di RT Anda untuk membeli sesuatu, kemudian Anda membebaskan kewajiban di ke RT, tapi dia harus melakukan sesuatu, tapi Anda mengurangi gaji satpam karena tidak mengurangi satpam karena mengurangi iuran, tambahan iuran dari orang kaya. Kan kira-kira seperti itu. Jadi saya katakan ini adalah menyuruh orang kaya belanja, tapi mengurangi hak masyarakat, mengurangi kewajiban orang kaya kepada negara, tapi di saat yang sama demi orang kaya ini hidup berbelanja, tapi di saat yang sama dia mengurangi hak orang. Saya pikir itu yang terjadi. Jadi saya tidak heran, saya memang banyak sekali merasa kehilangan Sri Mulyani sekarang, karena beliau, saya tahu karakternya dulu. Jadi saya kehilangan karakter Ibu Sri Mulyani. Yang dulu saya kenal sangat. Jadi kalau kembali ke topik tadi bahwa Pak Jokowi mengklaim industri otomotif Indonesia bangkit kembali, saran kita jangan terlalu serius lah menanggapinya, gitu ya, Bang Said itu ya. Jangan serius dan ini pengertian bangkitnya dari mana gitu. Itu saya sudah uraikan tadi. Ini bangkit dari apa ya? Jadi ini begini. Mas Heru sakit, terus sudah bisa jalan. Itu kan hebat, Pak. Tapi masih jauh pada saat Mas Heru sebelum sakit yang bisa lari. Ya kan? Jadi pada saat Mas Heru sakit, Pak Heru sudah pulih, sudah naik ke kesehatannya 100%. Sudah bisa berjalan. Padahal sebelum sakit, Mas Heru bisa lari. Jadi perbedaannya begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.